Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas IPA 7 semester 3. Pada video kali ini, saya akan menyajikan sebuah materi tentang hak asasi manusia atau disingkat HAM. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik penting mengenai hak asasi manusia. Intinya ada 4 poin yang saya akan bahas. Nah, seperti apa pembahasannya? Kalau yang penasaran, tenang aja. Simak video saya dari awal sampai akhir. Oke, jadi di sini saya sudah merangkumkan materinya. Nah, pada materi ini hak asasi manusia saya membaginya menjadi 4 poin, yaitu konsep, hak, dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, langsung saja kita bahas. Tapi sebelumnya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Nah, kita lihat. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia ini hanyalah berlaku pada manusia saja. Ya, tentunya hewan tidak memiliki hak asasi manusia. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hak asasi manusia ini bersifat universal. Kenapa? Karena hak asasi manusia ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Nah, setelah kita memahami apa itu hak asasi manusia, selanjutnya kita menuju poin yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa pandang bulu. Jadi kita simpulkan bahwa semua orang memiliki haknya masing-masing. Yang kedua, seorang bisa mendapatkan haknya setelah mereka melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini saya ibaratkan sebuah jual beli. Nah, di mana seorang jika menginginkan sesuatu, maka dia perlu membayar sesuatu untuk mendapatkannya. Itu sama dengan hak dan kewajiban. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka tentunya kita harus melakukan kewajiban. Nah, jadi kita bisa ibaratkan seperti proses jual beli. Kemudian poin yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, substansi hak dan kewajiban asasi manusia ini tersebar dalam kelima dasar Pancasila. Di sini saya berikan contoh sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, kita semua berhak untuk menuntut kehidupan yang berkeadilan, sekaligus mewajibkan kita semua untuk dapat bersikap adil terhadap semua elemen bangsa. Nah, jadi dalam sila kelima ini kita dapat menemukan bahwa ada hak dan juga ada kewajiban. Nah, di sini kita menemukan hak untuk menuntut kehidupan yang berkeadilan, dan kita juga mendapatkan kewajiban untuk dapat bersikap adil terhadap semua elemen bangsa. Nah, kita menuju poin yang ketiga, yaitu contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah kasus Muslim Rohingya. Nah, kasus ini adalah merupakan kasus pembantaian dan pengusiran masyarakat Rohingya yang terjadi pada tahun 2015. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus Israel oleh Palestina. Ini sungguh tidak asing bagi kita semua bahwa orang Yahudi yang mengusir rakyat Palestina. Nah, kemudian kita menuju kasus yang ketiga yaitu kekejaman Hitler Jerman. Nah, kasus ini merupakan kasus pembantaian oleh orang-orang sekutu Adolf
Hitler yang menewaskan hingga 6 juta orang Yahudi. Nah, di sini saya menyebutkan kasus-kasus lainnya, itu seperti kekejaman Husni Mubarak di Mesir, pelanggaran HAM Uni Soviet, pelanggaran Bashar al-Assad, ini terjadi di bangsa Arab ya, pembantaian Muslim Bosnia, dan pelanggaran rezim apartheid. Nah, itu merupakan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya kita membahas poin yang terakhir, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Seperti apa itu? Ada beberapa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. Yang kedua adalah membentuk lembaga terkait HAM, kemudian membentuk undang-undang terkait HAM, dan membentuk pengadilan yang membahas tentang HAM. Nah, jadi itu materi yang bisa saya rangkumkan mengenai hak asasi manusia. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai materi hak asasi manusia. Semoga dengan pembahasan tadi bisa membantu kalian dalam memahami konsep hak asasi manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata pada materi tadi. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar.